Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menimpahkan kepada kita nikmat dan anugerahnya sehingga kita di malam yang penuh barakah ini dalam suasana yang masih dalam keadaan sehat walafiat dan istiqamah, kita diperkenankan untuk masih belajar dan menyimak ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini khususnya bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama sebelum memulai kajian kita bersama-sama membaca doa yang seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif rahimallahu wa hafidhullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana hukum menimbun suatu barang, dan sudah kita jelaskan tahun kemarin dan pada pertemuan yang lalu bahwasanya menimbun suatu barang yang mana barang itu termasuk makanan pokok, maka itu hukumnya haram. Namun apabila yang ditimbun tadi bukan berupa suatu yang pokok yang dibutuhkan sama orang, maka hukumnya boleh, seperti emas, seperti uang dan lain sebagainya. Tapi kalau berupa makanan pokok yang dibutuhkan setiap saat, seperti beras, gula, minyak, ya, sama sekarang seperti obat-obatan, nah itu hukumnya haram. Itu sudah kita kaji pada pertemuan yang selanjutnya, yang sebelumnya. Maka di sini pada malam hari ini yang kita akan bahas adalah macam-macam akad. Yang dari akad itu apakah harus wajib terlaksana atau tidak? Apakah setiap transaksi itu harus terlaksana atau tidak wajib terlaksana? Artinya boleh kita batalkan. Maka di sini pengarang kitab ini membagi dari segi wajib terlaksana atau tidaknya dibagi menjadi 3. Ada transaksi yang boleh untuk dibatalkan dari dua belah pihak, baik dari penjual, misalkan penjual atau pembeli, sama-sama boleh. Dari dua orang tersebut boleh membatalkan transaksi itu, ataupun salah satunya membatalkan. Yang kedua, ada akad atau transaksi yang harus dilakukan ya dari satu belah pihak, dari salah satu belah pihak. Artinya tidak boleh salah satunya membatalkan, kecuali ada di situ sesuatu yang mewajibkan transaksi itu batal. Ya. Seperti aib, ada aib, barangnya ada cacatnya, maka otomatis transaksi tadi itu bisa batal. Tapi selama tidak ada hal-hal yang mewajibkan transaksi itu batal, maka salah satu dari dua belah pihak tidak boleh membatalkan. Ya, itu yang kedua. Harus semuanya wajib mengatakan ya, ini harus terlaksana. Yang ketiga, ada transaksi yang
harus dari satu orang, dari satu belah pihak, dan boleh dari pihak yang lain. Jadi bagi misalkan dari satu belah pihak ini wajib terlaksana, namun dari pihak yang lain tidak mesti wajib terlaksana, artinya boleh membatalkan. Nanti akan dicontohkan pada sebagaimana nanti saya akan terangkan secara detailnya. Maka di sini secara detailnya akad-akad yang boleh bagi kedua belah pihak untuk membatalkan ada 10 kategori transaksi, ya, akad apa aja yang boleh bagi kedua-duanya, ya, untuk membatalkan atau melanjutkan. Contohnya wakalah. Yang pertama adalah mewakilkan atau perwakilan. Misalkan saya mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan saya mobil, maka bagi saya yang mewakilkan kepada seseorang, maka boleh bagi saya melanjutkan, mengiyakan, dan juga membatalkan. Misalkan saya bilang, ya teruskan, carikan saya mobil Toyota merek sekian-sekian dengan harga sekian-sekian, itu boleh lanjutkan atau membatalkan. Maaf, nggak jadi saya meminta tolong kepada sampean untuk membelikan saya mobil. Nah, itu boleh, terserah saya. Begitu juga bagi yang saya wakilkan, dia juga berhak untuk membatalkan. Misalkan wakil tadi yang saya tunjuk untuk membelikan mobil bilang, maaf Pak, saya ada halangan, saya nggak mampu untuk mencarikan mobil, apa? Maka boleh. Jadi bagi saya yang mewakilkan, bagi yang diwakilkan juga sama-sama berhak melanjutkan, juga sama-sama berhak untuk meniadakan, tidak melanjutkan transaksi. Yang kedua, yang sama-sama boleh dari kedua belah pihak adalah wadi'ah. Wadi'ah itu apa? Menitipkan barang. Saya menitipkan sesuatu kepada si fulan, tolong titip barang ini, nanti tolong ya sama jaga uang ini atau tas ini. Maka boleh saya, wes nggak jadi, tiba-tiba saya membatalkan, maaf tak ambil lagi ya, nggak jadi, saya titipkan kepada Anda selama 1 minggu, nggak jadi, nggak apa-apa, itu berhak. Begitu juga yang saya titipi, orang yang saya titipi pun berhak untuk menolak, ya, mengiyakan juga boleh, menolak juga boleh. Yang ketiga adalah al-ariyah, yaitu meminjam, pinjaman. Jadi boleh saya berhak, sebagai saya misalkan saya ingin meminjamkan, juga saya berhak untuk menolak meminjamkan. Begitu juga orang yang saya pinjami boleh menerima pinjaman tersebut, boleh juga bagi dia menolak pinjaman tersebut, sama-sama boleh. Yang keempat adalah al-hibah qabla al-qabd, yaitu memberi hadiah atau pemberian hadiah sebelum menerima barang tersebut. Jadi barang yang dihibahkan, yang dihadiahkan kepada seseorang, selama barang tersebut belum diterimakan, maka boleh bagi orang memberi tidak melanjutkan, tidak jadi memberi, atau meneruskan untuk memberikan hadiah tersebut. Begitu juga bagi orang yang menerima hadiah tersebut, boleh selama barang itu belum diterimakannya, maka boleh melanjutkan menerimanya, atau juga boleh bagi dia untuk menolak pemberian tersebut, membatalkan pemberian tersebut. Yang kelima, asyarikah, yaitu persekutuan atau kongsi, kerjasama. Nah, orang yang bekerja sama boleh melanjutkan kerjasamanya, juga boleh sama-sama membatalkan kerjasamanya. Ini sudah jelas ya. Yang keenam adalah al-ji'alah, yaitu sayembara. Misalkan contoh, barang siapa yang menemukan mobil saya, siapapun orangnya akan saya kasih uang 10 juta. Ya. Selama belum ditemukan barang tersebut, maka boleh bagi saya yang mengumumkan untuk membatalkan, atau juga tetap meneruskan sayembara tersebut. Begitu juga bagi orang menerima.
ya, saya tunjuk misalkan, ayo kamu, kalau orang yang saya tunjuk misalkan, kamu wahai fulan, kalau kamu bisa menemukan mobil saya, kamu akan saya kasih uang 10 juta. Bagi orang tersebut boleh mengiyakan sayembara tersebut, juga boleh bagi dia untuk menolak sayembara tersebut. Itu namanya ji'alah atau ju'alah, boleh dibaca dua. Yang ketujuh adalah al-qirab, menghutang. Jadi boleh bagi saya, ya, berhak bagi saya menghutangi seseorang, meneruskan melanjutkan hutang tersebut atau membatalkan hutang tersebut. Begitu juga orang yang saya hutangi boleh melanjutkan hutang tersebut, artinya mengiyakan, menerima hutang tersebut, atau dia menolak pinjaman atau hutang tersebut. Sama-sama boleh. Yang kedelapan adalah al-musabaqah. Al-musabaqah itu perlombaan. Boleh perlombaan itu diteruskan atau juga ditiadakan, baik bagi orang yang bersangkutan yang mengadakan ataupun bagi orang yang pesertanya. Sama-sama artinya nggak boleh di sini dituntut sama-sama. Kalau sudah kategorinya dua belah pihak boleh melanjutkan atau boleh, artinya menghentikan, itu tidak boleh satu sama lain saling menuntut. Ya, kalau menuntut pun tidak akan terlaksana tuntutan tersebut. Yang ke-9 ar-rahnu qoblal qabd, yaitu menggadaikan sebelum diterimakan barang gadaian tersebut. Jadi ketika saya berhutang kepada seseorang misalkan, dan orang yang punya uang tersebut meminta gadaian atau jaminan, maka ketika saya menyerahkan jaminan misalkan berupa sepeda motor kepada orang tersebut, maka sepeda motor ini namanya gadaian atau namanya rohnun. Selama gadaian ini, sepeda motor yang saya akan gadaikan ini belum diterima oleh orang yang menerima gadaian tersebut, maka boleh saya tolak, saya tiadakan, saya urungkan, boleh. Ataupun tetap saya melanjutkan. Begitu juga orang yang menerima gadaian tersebut, tiba-tiba awalnya dia memberikan syarat harus ada jaminan, tiba-tiba dia meniada, wis gak pakai jaminan, wis gak apa-apa, kamu kasih pinjam tanpa jaminan. Nah ini boleh, terserah. Dari kedua belah pihak itu boleh. Yang terakhir al-wasiyah lil ghair bi syai'. Yang terakhir adalah wasiat untuk orang lain. Orang lain di sini adalah bukan ahli waris, dengan sesuatu. Wasiat sesuatu kepada selain ahli waris, maka boleh yang memberi wasiat selama belum meninggal boleh membatalkan. Misalkan saya wasiat kepada seseorang, ya tolong ya nanti kalau saya nanti meninggal, harta ini misalkan uang 10 juta ini serahkan kepada masjid. Selama saya belum meninggal, ya maka ya kan berarti kan nggak terlaksana. Namanya wasiat itu akan terlaksana ketika yang berwasiat meninggal. Misalkan tiba-tiba saya membatalkan yang saya wasiatkan karena saya belum meninggal, saya tiba-tiba nggak jadi ya, uang 10 juta ini nggak jadi dibuat untuk sedekah ke masjid ketika nanti sudah saya meninggal. Saya boleh, juga boleh bagi saya untuk melanjutkan. Artinya apa? Saya tidak membatalkan wasiat tersebut. Bagi orang menerima wasiat tersebut juga boleh berhak dia untuk menolak. Maaf, saya nggak mampu untuk menerima wasiat itu, serahkan ke yang lain aja. Nah ini boleh. Atau juga boleh otomatis juga boleh menerimanya. Yang kedua, bagian yang kedua adalah akad atau transaksi yang boleh dari satu belah pihak untuk melanjutkan, ya, atau meniadakan, tapi dari satu belah pihak yang lain harus melaksanakan, tidak boleh membatalkan. Ini transaksi yang seperti ini ada 6, yaitu yang pertama gadaian, ya, gadaian dari pihak orang yang menggadaikan, ya. Kalau barang yang digadaikan itu sudah diberikan dan diserahkan kepada orang yang menerima gadaian, maka ini hukumnya wajib terlaksana. Nggak boleh tiba-tiba menarik gadaian tersebut tanpa persetujuan dari orang yang menerima gadaian tersebut.
Ya, saya sudah menyerahkan sepeda saya kepada orang yang menerima gadaian, maka otomatis saya nggak boleh tiba-tiba saya mengambil harta gadaian tersebut, ya, selama utang saya belum selesai kepada orang tersebut. Itu dari pihak saya itu nggak boleh, karena barangnya sudah masuk, sudah diterima sama pihak yang menerima gadaian. Namun bagi pihak yang menerima gadaian, walaupun sudah menerima barang tersebut misalkan, maka boleh dia mengembalikan. Wis, ini kamu pegang aja, Wis, sudah diterima 1 hari 2 hari mungkin, kemudian dikembalikan sama saya pada pihak yang menyerahkan gadaian. Ini hukumnya juga boleh bagi orang yang menerima gadaian tersebut. Yang kedua, jaminan. Ya, ketika jaminan itu sudah ada, sudah dilaksanakan, sudah didilkan, disetujui, maka jaminan itu menjadi wajib bagi orang menjamin. Ya, saya menjamin bahwasanya kalau ada apa-apa saya akan menanggungnya, ya, misalkan begitu. Maka tiba-tiba ada terjadi apa yang sudah disepakati, maka wajib bagi saya yang sudah pernah menjamin untuk melaksanakan jaminan tersebut. Nggak boleh tiba-tiba saya mengingkari. Kalau mengingkari nanti jatuhnya nanti akan dituntut, nanti bisa ke pengadilan dan sebagainya. Tapi bagi pihak yang menerima jaminan tersebut tiba-tiba menolak itu juga boleh. Tiba-tiba, wis gak apa-apa mas, nggak jadi, wis gak usah dijamin, gak apa-apa. Ya, misalkan saya menjamin kalau ada rusak dari satu barang yang saya pinjam, maka saya akan mengganti, saya akan atau yang lainnya. Tiba-tiba rusak atau hilang barang tersebut, maka boleh bagi orang yang punya barang tersebut untuk dia meniadakan, ya, atau mengembalikan jaminannya. Kata rusak perlu gini-gini mas, saya ikhlaskan misalkan, boleh bagi dia. Tapi bagi saya yang sudah terlanjur untuk menjamin, baik jaminan tersebut ya datangnya dari saya pribadi atau memang karena secara syariat, ya, secara syariat wajib, maka wajib untuk terlaksana, nggak boleh digugurkan. Kemudian al-jizyah, yaitu pajak. Ini pajak yang secara syariat itu pajak yang sudah ditetapkan oleh pemimpin, oleh presiden atas orang-orang yang tertentu. Itu namanya pajak, atau dalam bahasanya jizyah. Ya. Maka bagi imam itu wajib menerapkan jizyah, tidak boleh meniadakan, karena itu hukum. Bagi pemimpin di satu tempat yang di situ mayoritas kaum muslimin, ya, yang menjadi pemimpin kaum muslimin yang dipimpin oleh orang-orang Islam, maka wajib menerapkan jizyah, wajib menerapkan pajak untuk orang-orang non-muslim. Ya, karena orang-orang muslim tadi berada di tempat yang di situ ada kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Sebagai bentuk imam atau pemimpin tadi memberikan keamanan untuk orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Maka imam wajib atau pemimpin tadi wajib melaksanakan pelaksanaan pengambilan pajak bagi non-muslim. Ya. Sedangkan bagi pihak orang kafir, ya, itu hukumnya tidak wajib. Ketika nanti misalkan ada hal-hal yang meniadakan bagi mereka untuk berkewajiban mengeluarkan pajak tadi. Misalkan nggak mampu, ya sudah, nggak ada wajiban, nggak mampu. Ya. Yang keempat, al-aman, keamanan. Maka bentuk keamanan ini wajib diberikan atau dilaksanakan bagi seorang muslim kepada siapapun. Ya, karena kewajiban kita memang secara syariat mampu memberikan keamanan. Tapi bagi orang yang selain muslim, hukumnya tidak wajib, hanya boleh, ya, terserah dia gitu loh, nggak ada kewajiban. Namun kita harus menerapkan pada diri kita
sebagai seorang muslim memberikan keamanan pada diri kita, lingkungan kita dan sekitarnya. Yang kelima adalah perbudakan. Perbudakan dari pihak as-sayyid, tuan dari budak itu wajib ketika dia mempunyai budak, ya. Dia berhak untuk punya kewajiban menuntut budaknya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tapi bagi pihak mukatab, bagi pihak budaknya itu boleh, dia punya hak untuk meniadakan perbudakannya dirinya sendiri. Artinya dia berhak menuntut kepada tuannya, Tuan, saya ingin merdeka. Bagaimana caranya? Ini haknya si budak tersebut. Yang keenam, yang terakhir adalah pemberian hadiah dari orang tua sampai ke atas kepada anak atau yang di bawahnya secara garis lurus setelah diterimakan barang tersebut. Jadi misalkan saya sebagai orang tua memberikan mobil atau sepeda motor kepada anak saya, maka boleh, ya, boleh bagi saya yang memberi sebagai orang tua, boleh menarik walaupun sudah diterima oleh anak tersebut. Tapi bagi anak tersebut, ya, ketika sudah tidak boleh menolak, ya, menjadi farak, anak tersebut tidak boleh menolak, terima aja. Ini dari orang tua, ya, lazim. Kemudian dia nggak boleh ketika diambil diambil sama orang tuanya untuk menolak. Nggak bisa, ini milik saya. Nah, kalau sudah diambil sama farak, sama orang tuanya atau yang di atasnya, maka ini tidak boleh ditolak sama anak atau yang di bawahnya. Itu yang bagian kedua, yang transaksi-transaksi yang boleh dari satu pihak untuk dilaksana atau tidak, ya, dan dari pihak yang lain hukumnya wajib. Kemudian dari yang ketiga adalah transaksi yang hukumnya sama-sama wajib dilaksanakan dari kedua belah pihak yang ada di situ ikut transaksi tersebut. Ini juga ada 10, yaitu al-ijarah. Yang pertama al-ijarah. Al-ijarah ini adalah sewa menyewa jasa. Ketika sudah saya misalkan, ya, saya menyewa tukang, ya, maka bagi saya wajib kalau sudah menyewa hukumnya nggak bisa diputus kalau sudah menyewa, apalagi sudah terlaksana. Bagi orang yang sudah saya sewa nggak boleh menolak karena sudah ikut sudah ada transaksi atau ada kesepakatan, ya. Atau ijarah jasa apa berupa barang, itu boleh, itu juga termasuk yang wajib terlaksana kalau sudah disepakati dari kedua belah pihak. Yang kedua al-khulu', yaitu perceraian yang diminta oleh pihak istri dengan memberikan imbalan kepada suami. Misalkan istrinya itu sudah nggak cocok sama suaminya, apa ya caranya ingin cerai? Nah, caranya adalah seorang istri tadi memberikan imbalan supaya suami nanti memberikan talak atau cerai kepada istrinya. Misalkan istri mengatakan, wahai suamiku, mau nggak sama tak kasih duit 1 miliar tapi dengan syarat ceraikan saya. Nah, ketika nanti suami menceraikan istrinya, maka wajib bagi istri memberikan imbalan tersebut 1 miliar kepada suami. Namanya khulu'. Maka dari sini wajib terlaksana dari kedua belah pihak. Kalau sudah niat saat istri memberikan 1 miliar, jika suami sudah mentalak istrinya, maka wajib uang ini diserahkan. Ini juga bagi suami yang menceraikan. Kalau nggak boleh, uangnya sudah diterima tapi akhirnya nggak jadi, ya saya cerai. Nah, itu nggak boleh. Harus sama-sama terlaksana supaya itu ada keadilan di sini. Tidak ada boleh saling menipu. Yang ketiga musaqah, mengairi. Ketika ada orang-orang yang
mutakoh, memberikan pengairan ya, maka sudah mengairi maka harus transaksinya harus ada itu amal mutakoh, transaksi apa namanya kayak invest berupa dalam pertanian dan sebagainya atau yang semisalnya, ini harus juga terlaksana ya. Kemudian yang keempat, wasiyah ba'da mautil musi, wasiat yang ada setelah kematian orang yang berwasiat. Jika orang yang berwasiat tadi sudah mati, maka wasiat itu harus dilaksanakan selama bukan kepada ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Maka wasiat itu wajib terlaksana karena sudah orang yang berwasiat tadi sudah meninggal. Kalau belum meninggal nggak apa-apa, kayak tadi saya ceritakan, kalau selama boleh uang yang berwasiat belum meninggal ya boleh membatalkan dari kedua belah pihak. Yang kelima, jual beli. Nah, jual beli kalau sudah transaksinya sudah deal maka harus dilaksanakan, nggak boleh sudah deal maaf ya nggak jadi ya, padahal sudah deal, sudah tersepakat ya, maka harus dilaksanakan. Yang keenam, an-nikah. Pernikahan nggak boleh dibatalkan. Nomor sudah qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur. Misalkan ya, kemudian dari pihak suami nggak jadi ya, nggak bisa. Atau dari pihak wali meniadakan nggak jadi, maaf saya tadi keliru, melindur, nggak bisa. Harus ini terlaksana, nggak bisa ditolak. Makanya enggak termasuk hal-hal yang nggak bisa ditolak itu adalah pernikahan, artinya nggak bisa dibatalkan. Yang kedua adalah talak. Sudah seorang suami misalkan mengucapkan kepada istrinya talak, maka nggak bisa maaf ya nggak jadi talaknya, nggak bisa. Itu tetap dihitung. Makanya talak itu dengan gurau atau nggak gurau tetap jadi. Ya nikahan juga begitu, gurau nggak gurau tetap jadi. Nah, makanya ada cerita itu lucu. Ya, cerita ada orang Arab ngajari sirat atau bentuk nikah sama murid-muridnya. Caranya nikah itu begini, nanti menerimanya, cara lafaz menerima akad nikah itu qabiltu nikah tazwijah bil mahril mazkur, itu dituntun. Tapi ada anak satu yang agak nggak tahu bodoh apa gimana, dia mengucap saya nggak paham Pak, coba dipraktekannya secara detail dan secara nyata. Maka si bapak tadi ternyata punya anak wanita. Mungkin memang dia nguji, muridnya ini nguji karena mungkin tahu kalau anak dari gurunya ini cantik atau bagaimana. Ya akhirnya si guru tadi mengucapkan, ya fulan, ya disebut nama orang muridnya, ya Abdullah misalkan, ya Abdullah, kamu saya nikahkan dengan anak saya, ya dengan mahar sekian. Dan akhirnya si murid tadi mengatakan qabil tu nikah atau tazwijah bil mahril. Ya, padahal kan niatnya guru kan memberikan contoh, tapi karena si murid tadi hanya mengucapkan itu, otomatis pernikahan ini jadi. Qabil tu nikah. Akhirnya si guru tadi ingat, baru tersadar bahwasanya ini hanya contoh saja. Ya, ini tetap salah syariat. Ya, secara syariat ini terjadi, nggak bisa dibatalkan. Ya. Nah, makanya hati-hati kalau misal di TV itu ya, kalau memang betul itu hati-hati. Ya. Yang ketujuh, as-sulh, perdamaian. Ya. Kalau udah kesepakatan ada perdamaian, ada sesuatu yang dalam antar keluarga atau antar siapapun yang sedang berselisih, kemudian ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka ini wajib terlaksana. Tidak boleh yang satu belah pihak itu khianat untuk tidak melanjutkan perdamaian itu. Agak sulh Hudaybiyah itu dosa kalau ada pihak dari orang-orang non-muslim, orang kafir waktu itu tiba-tiba berkhianat. Sudah ada kesepakatan dengan Rasulullah, kemudian setelah beberapa tahun mereka melanggar, berjalannya perdamaian itu mereka di tengah-tengah melanggar, maka akhirnya menjadikan perdamaian itu rusak, dan yang membatalkan itu, yang khianat itu akhirnya berdosa. Makanya Nabi Muhammad SAW ada hikmahnya ketika melanggarnya
orang-orang kafir tadi akan sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu akhirnya Rasulullah mampu akhirnya membuka atau menaklukkan kota Mekah. Yang kedelapan, al-hiwalah, menangguhkan hutang. Misalkan boleh ya menangguhkan hutang. Misalkan saya ini punya hutang, ya, ada seorang hutang sama saya, misalkan 100.000. Kebetulan juga saya punya hutang sama si fulan 100.000. Ya, ketika karena saya nggak mampu atau karena saya memang daripada saya mengeluarkan uang, lebih baik hutang saya kepada si fulan ini biar yang ganti, yang bayarkan si fulan ini yang punya hutang sama saya. Ya, maka hukumnya boleh. Saya bilang kepada saya orang yang saya punya utang, fulan, saya punya utang 100.000 ya, iya. Nanti biarkan utang saya kepada kamu, biar yang bayar si Ahmad ini. Nanti yang bayar karena dia juga punya utang sama saya 100.000. Maka ini jatuhnya kalau sudah sepakat, ya, maka hukumnya wajib terlaksana. Tapi si Ahmad tadi wajib nanti bayarnya kepada si misalkan Abdullah, wajib. Si Abdullah nggak boleh menuntut saya karena sudah saya alihkan hutang saya kepada Ahmad yang membayarkan hutang saya. Itu. Kemudian yang ke-9, al-hibah qabla al-ba'dal qabd li ghairi farad, pemberian hadiah setelah diterima barang tersebut, hadiah tersebut kepada selain anak. Misalkan saya memberikan hadiah kepada teman saya berupa HP, maka ketika hadiah itu sudah di tangan teman saya, maka nggak boleh saya ambil. Maaf ya Sohib, wahai teman, ini kita ambil lagi ya, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, kecuali kepada anak sendiri, kepada cucu sendiri, dan anak boleh mengambilnya walaupun dia nggak ridho, nggak apa-apa. Dan boleh bahasanya kemungkinan karena nakal, daripada nakal anaknya wis cabut mainannya, tak cabut HP-nya, tak cabut. Nah, ini boleh bagi orang tua sekalipun anaknya dari. Yang terakhir, ya, yaitu assalam. Salam itu artinya pesanan. Ketika seseorang sudah pesanan, sudah memberikan sudah memesan satu barang atau apapun, ya, yang misalnya, maka tak boleh tiba-tiba dari pihak yang memesan atau kepada orang yang dipesan tadi menggagal. Ya, itu adalah dengan cara-cara insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas secara detail. Allah alam. Ini mungkin bisa bermanfaat sudah semuanya. Tapi ada pertanyaan silakan dimasukkan ke kolom komentar. Nanti akan ditulis jawabannya di kolom komentar jawabannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. وعافنا في عافيك ونفيمة وبارك في معطيك وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا قضيت فإنه لا يذل ولا يزول تبركا وتعالى دون ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.